Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathel Irwansyah dari Prodi Teknik Industri Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 4118700625023. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang ergonomi kerja, prinsip dan aspek penting dalam dunia kerja. Nah, sebelum kita memulai, kita tuh harus mengetahui apa itu ergonomi kerja. Jadi, ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari cara menyesuaikan pekerjaan, alat, dan lingkungan kerja dengan kemampuan serta keterbatasan manusia. Tujuannya agar seseorang bisa bekerja dengan nyaman, aman, efisien, dan tidak mudah lelah atau cedera. Jadi intinya itu, ergonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat lingkungan kerja itu menjadi sebuah lingkungan kerja yang aman, nyaman, serta bisa membuat manusia yang bekerja di dalam itu menjadi lebih bisa mengeluarkan skill-skillnya, atau kayak dia tuh bisa mengeluarkan idenya dengan tepat. Jadi kayak bikin dia nyaman dengan lingkungan kerjanya. Nah, seperti di pendahuluan ini, ada materi yang dijelaskan, yaitu pemahaman tentang ergonomi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan nyaman. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat sebuah lingkungan kerja menjadi nyaman, aman untuk pekerja di dalamnya. Nah, seperti contoh pada gambar. Di sini ada dua gambar. Yang gambar pertama adalah gambar yang menjelaskan bahwa layout dari komputernya ini membuat pekerjanya itu seperti memiliki keterbatasan, apalagi dalam menggerakkan mouse-nya. Ini mudah membuat lelah tangan sebelah kanan ketika bekerja. Karena layout komputernya itu terlalu di tengah, sehingga posisi mouse dan posisi keyboard itu harus diubah, memakan tempat, dan tentunya membuat pekerja yang di depan komputer merasa tidak nyaman. Sedangkan di gambar yang sebelahnya ini, di sini adalah layout komputer yang membuat komputernya, keyboardnya sama mouse-nya itu saling sejajar dengan satu bangku, jadi bisa memudahkan sang pekerjanya itu dalam melakukan tugasnya. Jadi kayak semua itu teraba atau terambil atau terjangkau oleh si pekerja tersebut. Dan ada prinsip kerja dalam ergonomi. Dan beberapa prinsipnya itu tentunya memiliki arti yang penting atau memiliki tujuan yang penting. Dan ada 5 prinsip kerja dalam ergonomi. Yang pertama adalah penyesuaian dengan manusia, desain alat dan lingkungan sesuai kemampuan bekerja. Yang kedua adalah kurangi resiko cedera, minimalkan kelelahan dan postur buruk. Yang ketiga, tingkatkan efisiensi, pekerjaan lebih cepat, nyaman, dan aman. Dan yang keempat, perhatikan kesehatan, lingkungan mendukung fisik dan mental. Yang kelima atau yang terakhir adalah alat dan teknologi yang tepat, mudah digunakan, aman, dan minim kesalahan. Yang pertama, penyesuaian dengan manusia. Jadi, alat yang kita gunakan itu ketika untuk bekerja, itu harus didesain memudahkan penggunaannya, tanpa menyulitkan pekerja. Contohnya misalnya kayak dereki. Dereki itu adalah alat yang diciptakan untuk mengambil benda-benda yang masuk ke dalam kolong meja, atau benda-benda kecil yang sulit dijangkau oleh tangan manusia, sehingga itu meminimalkan risiko cedera ketika kita mengambil barang itu, entah itu di bawah mesin atau di bawah meja. Yang kedua, kurangi risiko cedera. Nah, seperti yang tadi yang pertama, dalam pekerjaan itu kita harus mengutamakan keselamatan pekerjanya. Jadi tidak boleh ada suatu aktivitas yang dapat membahayakan pekerjaan, sehingga tidak menimbulkan cedera-cedera yang berat. Yang ketiga, tingkatkan efisiensi, pekerjaan lebih cepat, nyaman, dan aman. Tentunya tanpa mengurangi quality. Jadi kayak kita tuh harus meningkatkan efisiensi, jadi pekerjaannya lebih cepat,
nyaman dan aman. Tapi itu harus diseimbangkan dengan quality. Ketika pekerjaan lebih cepat, tapi quality dikurangkan, itu akan menyebabkan produk NG atau no good. Jadi tidak bisa. Jadi kita harus menyeimbangkan antara pekerjaannya, cost-nya, sama dengan cycle time pekerjaan. Jadi pekerjaan cepat, quality tetap terjaga. Yang keempat, perhatikan kesehatan. Lingkungan mendukung fisik dan mental. Jadi kita juga harus menciptakan lingkungan pekerjaan yang mendukung kesehatan. Jadi tentunya kita kerja tanpa sakit, tanpa berpikir yang berat. Jadi kita harus menciptakan lingkungan pekerjaan yang sesuai untuk pekerja yang ada di dalamnya. Yang kelima, alat dan teknologi tepat, mudah digunakan, aman dan minim kesalahan. Dan yang terakhir ini adalah hal yang paling penting. Karena ketika kita bekerja, manusia itu cenderung tidak mau sulit. Jadi kayak mereka tuh maunya pekerjaan yang bisa mengefisiensikan diri mereka. Jadi kayak harus dibuatlah alat yang atau mesin-mesin yang penggunaannya itu cukup mudah tanpa adanya kesulitan. Dan itu adalah prinsip-prinsip kerja dalam ergonomi. Intinya ergonomi itu adalah ilmu yang membuat, mengadakan, serta menjamin bahwa bekerja di dalamnya itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat baik. Dan di sini ada definisi dan tujuan ergonomi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung produktivitas dengan minimalkan risiko kerja dan risiko cedera dan stres kerja. Jadi ini adalah tujuan mengapa ilmu ergonomi ini diadakan. Prinsip dasar dan penerapan ergonomi. Prinsip ergonomi meliputi penyesuaian alat dan lingkungan kerja dengan kemampuan fisik dan mental pekerja, penekanan pada postur kerja, desain peralatan yang mudah digunakan, dan pengaturan waktu istirahat merupakan elemen penting dalam penerapan ergonomi di tempat kerja. Jadi, di sebuah tempat kerja itu pasti ada ergonomi yang diterapkan. Contohnya, penekanan pada postur kerja, di mana saat bekerja itu tentu penting mengatur postur tubuh karena ketika kita bekerja dalam postur yang salah selama bertahun-tahun itu akan menyebabkan cedera di akhir nanti atau di saat kita sudah pengen pensiun. Dan desain peralatan yang mudah digunakan. Nah, ini juga desain peralatan yang mudah digunakan ini adalah hal yang penting karena ketika kita bekerja dengan peralatan yang sulit itu akan menyulitkan kita ketika mengoperasikan hal tersebut. Dan pengaturan waktu istirahat merupakan elemen yang penting. Nah, ini juga sangat penting karena ketika bekerja ada kalanya kita juga membutuhkan istirahat seperti coffee break atau istirahat makan siang. Dan kebanyakan perusahaan di Indonesia itu dalam 8 jam bekerja pasti ada tambahan 1 jam untuk istirahat, jadi total 9 jam. Nah, di waktu 1 jam ini dibagi-bagi untuk istirahat, misalnya 10 menit untuk coffee break pertama, 40 menit untuk isoma, istirahat sholat makan, dan 10 menit kemudian akan ditaruh di beberapa jam sebelum pulang. Jadi kayak pembagian waktunya merupakan elemen penting dalam dunia kerja. Jadi tidak terlalu memberatkan pekerja di dalamnya. Dan ini adalah contoh aplikasi ergonomi di tempat kerja. Contoh ini adalah contoh penerapan postur tubuh pada pekerja kantor. Seperti penggunaan kursi yang mendukung postur punggung, pengaturan ketinggian meja kerja, serta pencahayaan sesuai untuk mengurangi ketegangan mata. Penataan ruang kerja yang rapi dan penggunaan alat bantu ergonomis dapat mengurangi resiko cedera dan meningkatkan kenyamanan kerja signifikan. Nah, ini juga salah satu mengapa ergonomi itu diperlukan karena di sini itu atau yang bisa kita lihat di gambar ini itu kursinya ini merupakan dari penerapan ergonomis yaitu mendukung postur tubuh sehingga kita tidak bekerja dalam postur yang salah. Dan di sini juga pencahayaannya yang menerapkan ergonomi juga, jadi tidak terlalu terang sehingga ketika kita bekerja untuk waktu yang lama di depan layar itu tidak menyebabkan mata kita terlalu lelah untuk bekerja.
Aspek psikologi dan interaksi kerja ini adalah pembahasan selanjutnya dari ergonomi. Aspek fisiologi manusia dalam bekerja. Aspek fisiologi fokus pada kondisi fisik pekerja seperti kekuatan otot, daya tahan, dan respon tubuh yang terhadap beban kerja. Memahami batas kemampuan tubuh penting untuk menghindari kelelahan dan cedera, sehingga penyesuaian tugas dan lingkungan kerja menjadi kunci dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Nah, jadi sebelum kita membahas fisiologi, kita harus mengetahui apa itu fisiologi manusia dalam bekerja. Fisiologi manusia dalam bekerja membahas bagaimana tubuh berfungsi dan beradaptasi saat melakukan aktivitas kerja, baik fisik maupun mental. Tujuannya adalah agar tubuh tetap sehat, efisien, dan tidak cepat lelah saat bekerja. Di sini ada beberapa poin penting yang kita bisa bahas mengenai aspek fisiologi manusia dalam bekerja. Yang pertama yaitu sistem saraf dan otak, mengatur koordinasi, konsentrasi, serta reaksi tubuh saat bekerja. Yang kedua, sistem peredaran darah, menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh untuk menjaga energi kerja. Yang ketiga, sistem otot dan rangka, menopang postur dan gerakan tubuh. Posisi kerja yang salah dapat menyebabkan kelelahan atau cedera. Contohnya seperti jika kita bekerja dalam posisi yang salah atau postur yang salah, itu bisa menyebabkan tulang punggungnya mungkin kayak mirip skoliosis seperti itu. Yang keempat, sistem pernapasan dan suhu tubuh. Pengaturan pasokan oksigen serta menjaga kestabilan suhu tubuh selama bekerja. Yang terakhir adalah sistem metabolisme, mengubah makanan menjadi energi untuk mendukung aktivitas kerja. Jadi, aspek fisiologi ini juga penting karena mempelajari atau membahas mengenai keterlibatan tubuh dalam bekerja. Dan ini adalah aspek psikologi dan pengaruhnya terhadap kinerja. Kalau sebelumnya membahas fisiologi, maka di pembahasan ini akan membahas tentang aspek psikologi dan pengaruhnya terhadap kinerja. Aspek psikologi mencakup kondisi mental dan emosional pekerja, termasuk stres, motivasi, dan konsentrasi. Lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan psikologis dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja, sedangkan stres berkepanjangan dapat menurunkan performa dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental. Jadi, psikologi ini juga merupakan hal yang penting dalam lingkungan pekerjaan karena ketika seseorang mengalami tekanan mental atau psikologi yang terganggu saat bekerja, itu akan menurunkan performa dia dalam bekerja dan tentunya akan menyebabkan dia itu eh, mentalnya itu menjadi down atau seperti dia saat bekerja terlalu terganggu atau terlalu mengalami tekanan sehingga dia punya mental yang nantinya akan menjadi agak terpuruk di belakangnya. Dan ini membahas di materi selanjutnya ini akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan kerja dan teknologinya. Interaksi ini melibatkan adaptasi pekerja terhadap alat, teknologi, dan kondisi lingkungan di tempat kerja, desain antarmuka yang user-friendly, dan pelatihan penggunaan teknologi yang sangat penting. Hubungan sinergis antara manusia dan teknologi mendorong efisiensi dan mengurangi kesalahan kerja. Jadi, di interaksi manusia dengan lingkungan kerja dan teknologinya ini membahas tentang uh, interaksi manusia terhadap lingkungan pekerjaannya. Jadi kayak misalnya layout atau tata letak mesin atau tata letak seperti komputer tadi. Jadi itu harus yang namanya user friendly. Jadi harus ramah terhadap penggunanya, tidak menyulitkan saat penggunaannya dan tentunya tepat cadang ada seperti SOP dalam penggunaannya. Jadi sangat-sangat diutamakan ketika dalam dunia bekerja itu suatu hal ini karena ketika manusia memiliki hubungan sinergis dengan teknologi yang digunakannya akan mendorong efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam bekerja. Jadi tidak ada insiden atau insiden-insiden yang akan timbul di ke depannya. Kesimpulan. Nah, kesimpulan dari ilmu ergonomis ini adalah pemahaman tentang prinsip ergonomi yang mempertimbangkan aspek fisiologi dan psikologi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang optimal. Adaptasi lingkungan dan teknologi sesuai kebutuhan manusia, berkontribusi pada produktivitas yang lebih tinggi dan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh. Jadi intinya adalah
ilmu ergonomis ini adalah sangat penting ketika diterapkan dalam sebuah pekerjaan, karena di dalam itu mempertimbangkan banyak aspek seperti fisiologi dan psikologi yang menunjang pekerjaan atau menciptakan lingkungan di pekerjaan menjadi lebih nyaman, aman, dan tentunya efisiensi bagi usernya. Dan juga hal itu dibutuhkan dengan adaptasi lingkungan dan teknologi yang sesuai untuk kebutuhan manusia yang bekerja di dalamnya agar bisa berkontribusi pada produktivitas yang lebih tinggi dan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh. Jadi intinya adalah, atau secara kesimpulan menyeluruhnya adalah, ergonomis ini adalah ilmu yang sangat penting bagi dunia pekerjaan karena di dalamnya itu sangat-sangat luas hal-hal yang bisa menyebabkan atau menjadikan sebuah lingkungan itu menjadi tempat yang tentunya aman atau nyaman untuk pekerjaannya. Sekian dari presentasi yang saya berikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.